Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami akan menyampaikan permainan tradisional suku Sasambo, Sasak, Samawa, dan Mbojo dari kelompok 4, Sulfan, Dwi Rizky Muharani, Raihani Rahmawati, Muhammad Saiful Hadi, Baik Sinta Erviana, dan Siti Aminatin Ayuna. Permainan tradisional suku Sasambo mencakup permainan dari suku Sasak, Samawa, dan Bima di Nusa Tenggara Barat dengan tujuan melestarikan budaya dan mengajarkan nilai-nilai sosial melalui permainan tradisional. Permainan suku Sasak, Selodor. Selodor adalah permainan tradisional yang berasal dari masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Permainan ini melibatkan dua kelompok yang berlawanan, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Adapun tujuan dimainkannya yaitu untuk meningkatkan kerjasama tim, mengasah keterampilan sosial, mengembangkan keterampilan fisik, serta pelestarian budaya. Waktu dan tempat dimainkannya, Selodor biasanya dimainkan di waktu senggang seperti sore hari atau saat liburan. Permainan ini dimainkan di lapangan terbuka yang rata dan datar, yang memudahkan gerakan pemain. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu lapangan dan kapur. Jumlah orang yang memainkan yaitu Selodor dimainkan oleh 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang sehingga total ada 8 pemain. Setiap kelompok memiliki peran tertentu, yaitu satu kelompok berfungsi sebagai penjaga, termasuk satu pemain yang disebut Selodor, dan kelompok lainnya berperan sebagai pemain yang berusaha melewati area permainan. Fungsi atau manfaat permainan. Permainan Selodor memiliki banyak manfaat, antara lain pendidikan sosial, pengembangan keterampilan motorik, pelestarian budaya, dan juga memiliki nilai-nilai kehidupan. Secara keseluruhan, Selodor lebih dari sekadar permainan. Ia merupakan sarana pendidikan sosial dan budaya yang memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak-anak serta berkontribusi pada pelestarian warisan budaya masyarakat Sasak. Adapun permainan kedua yaitu manuk kurung. Manuk kurung adalah permainan tradisional yang berasal dari suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Nama manuk kurung berarti ayam yang dikurung, di mana pemain yang terpilih berperan sebagai ayam yang dimasukkan ke dalam sarung. Permainan ini melibatkan taktik dan strategi untuk mengelabui tim lawan agar tidak dapat menebak siapa yang menjadi ayam. Adapun tujuan dimainkannya yaitu untuk membangun kerjasama, mengembangkan keterampilan sosial, pelestarian budaya, dan juga meningkatkan kemampuan taktik dan strategi. Waktu dan tempat. Manuk kurung biasanya dimainkan di waktu senggang, terutama saat bermain di luar sekolah atau saat liburan. Permainan ini dimainkan di area terbuka seperti lapangan atau halaman yang cukup untuk memungkinkan pergerakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sarung, digunakan untuk mengurung pemain yang berperan sebagai ayam. Permainan ini tidak memerlukan alat atau bahan tambahan, selain sarung dan area bermain yang memadai. Adapun jumlah orang yang memainkan, manuk kurung dapat dimainkan oleh sejumlah pemain. Biasanya terdiri dari 2 regu. Setiap regu dapat memiliki 4 hingga 10 anggota, tergantung pada jumlah total pemain yang tersedia. Dengan demikian, total pemain bisa berkisar antara 8 hingga 20 orang. Adapun fungsi atau manfaat permainan, manuk kurung memiliki berbagai manfaat, antara lain pendidikan sosial, pelestarian budaya, pengembangan keterampilan motorik, kepemimpinan, serta hiburan. Secara keseluruhan, manuk kurung bukan hanya sekedar permainan tradisional, tapi juga merupakan sarana untuk mendidik dan melestarikan budaya, serta membangun keterampilan sosial yang penting bagi generasi muda. Selanjutnya yaitu ada permainan dari suku Sumbawa. Yang pertama ada karaci. Karaci adalah seni ketangkasan tradisional yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Permainan ini
ini merupakan bentuk seni pertarungan yang dimainkan oleh dua orang dewasa dari suku Samawa. Peserta bertarung menggunakan alat berupa tongkat atau sesanggu dan tameng atau empar, menciptakan pertarungan yang tidak hanya menguji fisik tetapi juga keberanian dan budi pekerti. Karachi awalnya merupakan ajang seleksi laskar kerajaan, namun kini telah menjadi tradisi yang merakyat dan dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya. Tujuan dimainkannya Karachi ini, dalam konteks sejarah, Karachi digunakan untuk memilih prajurit yang kuat dan berani. Namun sekarang, Karachi berfungsi sebagai hiburan dan momen untuk mempererat hubungan antar warga. Biasanya Karachi dimainkan pada perhelatan besar seperti acara adat, perayaan keluarga kerajaan, atau festival budaya di area yang terbuka seperti lapangan agar memungkinkan peserta dan penonton berpartisipasi tanpa hambatan. Yang kedua ada permainan kolo. Kolo berasal dari kalimat kuolo yang berarti taruh. Dalam permainan ini, pemain berusaha menyusun batu-batu atau telawe dan meneriakkan kuolo saat berhasil. Permainan kolo mirip dengan sepak tekong dan biasanya dimainkan oleh anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun, baik laki-laki maupun perempuan secara berkelompok. Tujuan dimainkannya kolo ini adalah untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang. Kolo ini juga dapat meningkatkan ketangkasan, koordinasi, dan keterampilan motorik anak-anak serta kerjasama tim untuk mengajarkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar anggota tim. Biasanya kolo dimainkan pada waktu senggang seperti sore hari atau saat liburan sekolah di area terbuka yang cukup luas seperti lapangan, halaman rumah, atau tempat bermain yang aman. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada telawe atau pecahan genteng yang digunakan sebagai batu yang akan disusun. Kemudian ada bola yang digunakan untuk melempar atau menyerang lawan. Permainan suku Bima Paakabonga. Paakabonga itu berasal dari bahasa Bima, di mana Paa berarti main dan Kabonga adalah gasing. Sehingga Paakabonga adalah bermain gasing. Paakabonga merupakan permainan tradisional yang menggunakan gasing dari kayu keras. Kayu keras yang digunakan pada umumnya yaitu kayu asam atau kayu jati. Nah, uniknya Kawonga itu tidak dilengkapi dengan paku atau kawat di bagian kepala seperti gasing pada umumnya. Permainan ini dapat dimainkan secara perorangan atau tim dan dapat diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Pakawonga itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan menanamkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama dan tenggang rasa. Alat dan bahan yang diperlukan untuk bermain gasing ini adalah yang pertama tentunya gasing, kemudian kedua adalah tali pemutar. Tali pemutarnya biasanya dibuat dari bekas sobekan kain atau sarung. Kemudian manfaat dari bermain ini adalah yang pertama itu mengembangkan motorik kasar, kemudian melatih sikap sosial, lalu tentunya untuk melestarikan budaya khususnya suku Mbojo. Selain Pakawonga, salah satu permainan suku Bima yang paling terkenal adalah Gantau. Gantau adalah permainan tradisional yang berasal dari masyarakat Mbojo atau Bima. Nah, permainan ini itu memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan penyebaran Islam di Bima dan mengandung nilai-nilai filosofi yang mudah diterima oleh masyarakat. Gantau itu mirip dengan seni bela diri silat dan biasanya melibatkan dua penari yang saling adu ketangkasan, diiringi dengan musik tradisional. Gerakan dalam Gantau memiliki makna filosofi dan merupakan kombinasi antara seni, olahraga, dan budaya lokal. Tujuan bermain Gantau yaitu mengembangkan keterampilan fisik, melestarikan budaya,
dan nilai-nilai sosial. Alat dan bahan yang diperlukan dalam permainan ini yaitu tidak ada alat khusus dan diiringi musik tradisional. Untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan keterampilan motorik kasar, melatih bela diri, dan menanamkan sikap positif. Selanjutnya adalah analisis capaian pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi yang ingin dicapai. Poin pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan unsur-unsur permainan tradisional seperti aturan, nilai-nilai, dan konteks sosial budaya. Poin kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai jenis permainan tradisional berdasarkan bentuk, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun kata kunci dalam capaian pembelajaran tersebut, yang pertama itu mengalami, yang kedua berpikir dan bekerja artistik, kemudian merefleksikan, dan yang terakhir adalah berdampak. Nah, lingkup materi yang perlu dipelajari yaitu unsur-unsur permainan tradisional termasuk sejarah, aturan, fungsi, dan nilai-nilai sosial yang terkandung. Berikut adalah tujuan pembelajaran berdasarkan analisis capaian pembelajaran dan karakteristik satuan pendidikan. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi permainan tradisional berdasarkan bentuk, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, peserta didik dapat merancang dan menciptakan permainan tradisional yang mencerminkan identitas budaya lokal. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tentang permainan tradisional yang mereka ciptakan, termasuk makna dan tujuan dari permainan tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghargai dan berkontribusi terhadap pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alur kegiatan proyek secara umum. Pertama, tahap pengenalan. Terdiri dari tahap perkenalan, mengenali berbagai permainan tradisional, menjelaskan cara dan aturan permainan, serta pentingnya melestarikan permainan tradisional. Selanjutnya, eksplorasi isu. Diskusi tentang eksistensi permainan tradisional yang semakin menurun, kemudian refleksi awal, diskusi tentang kurangnya minat generasi muda terhadap permainan tradisional, terakhir diskusi kritis menyampaikan pandangan mengenai minat generasi muda terhadap game modern. Selanjutnya, tahap kontekstualisasi. Pengumpulan dan penyajian data. Mengumpulkan informasi dan alat untuk permainan tradisional, serta menyajikan berbagai permainan tradisional. Trust talk. Memfasilitasi kolaborasi dalam permainan. Kemudian, pengorganisasian data secara mandiri. Mengorganisir permainan tradisional berdasarkan jenis yang dipilih. Kemudian terakhir, asesmen formatif. Peserta didik mempresentasikan permainan tradisional yang sudah dipelajari. Selanjutnya, tahap aksi. Pembagian kelompok. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian selanjutnya menyiapkan alat dan bahan untuk permainan tradisional seperti selodor dan lompat tali atau karet, kemudian melakukan asesmen sumatif, mengadakan pameran permainan tradisional,
evaluasi solusi yang ditawarkan, diskusi tentang pelestarian permainan tradisional, terakhir refleksi, mengajak siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Terima kasih.